Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Jadi pada pertemuan hari ini kita masih akan membahas materi di bab 2 mengenai limit dan fungsi. Pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas mengenai teorema yang ada pada pembahasan atau materi limit. Kita ke teorema A terlebih dahulu. Teorema A ini disebut juga teorema limit utama. Berikut saya tampilkan teorema A. Teorema limit utama ini menyatakan andaikan n adalah bilangan bulat positif, ya. Selain itu ada juga k yang merupakan konstanta dan juga terdapat f dan g yang merupakan fungsi-fungsi yang memiliki limit di C. Maka 9 sifat berikut ini berlaku. Pertama, limit k di mana x menuju C adalah k. Artinya, limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Sifat kedua, limit x di mana x itu menuju C adalah C. Ya, artinya kita substitusi langsung nilai C-nya ke dalam fungsi. Kemudian sifat ketiga, limit k dikali fx di mana x-nya itu menuju C itu sama dengan k dikali limit fx di mana x-nya menuju C. Artinya jika ada limit konstanta dikali fungsi itu sama dengan konstantanya dipindahkan ke depan kemudian dikali dengan limit dari fungsi tersebut. Kemudian sifat keempat, limit fx ditambah g di mana x-nya itu menuju C itu sama dengan limit fx dan ditambah limit gx di mana x-nya itu menuju C. Artinya jika ada limit dari operasi fungsi penjumlahan itu sama dengan limit dari masing-masing fungsi itu kemudian dijumlahkan. Demikian juga untuk sifat kelima, ya mirip tadi dengan sifat keempat, tetapi sifat kelima adalah pengurangan. Kita lanjut ke sifat keenam, limit fx dikali gx di mana x-nya itu menuju C itu sama dengan limit dari fungsi masing-masing kemudian dikalikan. Sifat ketujuh itu sama dengan sifat keenam, tapi sifat ketujuh ini adalah operasi pembagian. Ya, di sini ada persyaratannya ya. Limit gx yang dimana limit gx ini adalah merupakan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya untuk sifat ke-8 ya ini adalah operasi pangkat ya. Limit fx berpangkat n di mana x-nya menuju C itu sama dengan limit fungsi itu di mana x menuju C kemudian dipangkat n-kan. Dan sifat terakhir, limit akar pangkat n dari fx di mana x-nya menuju C itu sama dengan akar pangkat n dari limit fx di mana x-nya menuju C. Kemudian ada yang disyaratkan bahwa limit fx ini di mana x itu menuju C itu haruslah lebih dari 0 kalau n-nya adalah genap. Adik-adik kita ke contohnya untuk lebih memahami seperti apa penerapan dari teorema A tadi. Ya, untuk contoh pertama, kita diminta menentukan limit 2x berpangkat 4 di mana x-nya itu menuju 3 atau dikatakan x itu mendekati 3. Ya, kita jawab sama-sama. Nah, saya tulis dulu kembali soalnya. Limit x menuju 3, 2x berpangkat 4 ya. Kita akan menggunakan beberapa sifat pada teorema A. Jadi kita akan gunakan sifat ketiga terlebih dahulu. Ya, 2-nya kita pindahkan ke depan. Berarti 2 dikali limit x berpangkat 4. Di sini x-nya menuju 3. Ya, ini saya tulis keterangannya itu sifat 3. Kemudian setelah itu kita perhatikan bahwa ini adalah pangkat ya. Nah,
kita akan menggunakan sifat keberapa? Sifat ke-8 ya. Berarti ini sama dengan 2 dikali dalam kurung limit X, kemudian X-nya menuju 3, ini kita pangkat 4-kan. Nah, ini adalah sifat ke-8. Kalau di bukunya itu dia kasih seperti ini dia keterangannya. Berarti berlaku sifat 3 atau digunakan sifat 3. Kemudian yang ini kita gunakan sifat 8. Nah, seperti itu. Kemudian ya, kita sudah mendapatkan fungsi yang lebih sederhana adik-adik, limit X ya, di mana X-nya menuju 3. Nah, kita substitusi masuk nilai X menuju 3-nya ke fungsinya. Berarti di sini kita dapat 2, kemudian X di sini berarti kita ganti dengan 3, oke? Kemudian dia berpangkat 4. Ya. Ini berlaku sifat 2 tadi ya. Ya, ini berlaku sifat 2. Nah, kemudian 3 berpangkat 4 itu sama dengan 81 ya. Nah, ini 81 dikali 2 berarti 162. Ya, ini adalah salah satu contoh untuk penerapan pada teorema A. Jadi saya angkat satu contoh saja ya adik-adik supaya tidak terlalu panjang videonya. Intinya untuk penerapannya itu berfungsi atau berguna itu untuk memudahkan perhitungan kita dalam menyelesaikan suatu soal yang melibatkan limit. Sebenarnya di bukunya itu ada beberapa, ya ada 4 contoh untuk penerapan teorema A ini ya. Nah, kita cukupkan satu contoh yang tadi saja. Selanjutnya kita ke teorema B, yaitu teorema substitusi. Nah, ini saya cantumkan adik-adik teoremanya. Nah, di sini dikatakan jika f suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, ya diingat ya mengenai fungsi polinom. Fungsi polinom di sini maksudnya variabelnya itu berderajat lebih dari 1. Dia berderajat 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu termasuk polinom. Ya. Selanjutnya di sini dikatakan polinom atau fungsi rasional. Nah, untuk fungsi rasional itu adalah suatu fungsi yang berbentuk A per B, atau dalam hal ini karena dia fungsi ya, ini adalah bilangan rasional ya, A per B. Kalau atau saya tulis tidak apa-apa, A per B itu adalah bilangan rasional itu dimana B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, itu bilangan rasional. Kalau fungsi rasional berarti baik A maupun B itu sama-sama dalam bentuk fungsi. Nah, jadi ini adalah contoh fungsi atau bentuk dari fungsi rasional. Ya. Nah, kalau ada fungsi yang rasional atau polinom, nah, maka limit dari fungsi itu di mana X-nya itu menuju C adalah kita substitusi C ke dalam fungsi tersebut. Nah, di sini disyaratkan asalkan FC-nya itu terdefinisi. Dalam kasus fungsi rasional, nilai penyebut di C itu tidak 0. Artinya seperti ini adik-adik. Kalau misalnya ini fungsi rasional ya, kita akan substitusi masuk karena di sini limit X-nya menuju C, berarti kita akan substitusi masuk nilai C-nya ke dalam X ya. Berarti kita akan dapat AC itu per BC dengan ketentuan BC-nya ini tidak boleh 0. Ya, seperti itu maksudnya ya. Ya, kita masuk ke contohnya. Kita diminta menentukan limit 7x pangkat 5 dikurang 10x berpangkat 4 dikurang 13x ditambah 6 per 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 8, di mana x-nya ini mendekati 2.
Adik-adik, kalau kita lihat fungsi ini adalah fungsi rasional ya. Nah, yang di atasnya ini namanya fungsi polinom. Di bawahnya juga polinom. Lihat bahwa variabel x-nya itu berpangkat, paling tingginya itu berpangkat 5. Ya, itu lebih dari 1. Sama juga ini. Nah, ini masuk polinom, ini juga polinom. Keseluruhannya namanya fungsi rasional. Nah, kalau misalnya berdasarkan teorema B ada fungsi rasional seperti ini, kita cukup mensubstitusikan nilai pendekatan dari x, yaitu dalam hal ini 2, ke fungsi rasional yang dimaksud. Nah, berarti kita langsung substitusi saja masuk ya. Saya tidak tulis ulang soalnya. Berarti kita dapat 7 dikali 2 berpangkat 5 dikurang 10 dikali 2 berpangkat 4 kurang 13 kali 2 ditambah 6 per 3 dikali 2 berpangkat 2 dikurang 6 dikali 2 dikurang 8. Nah, ya, 2 berpangkat 5 itu adalah 32. Dikali 7 kita dapat 224 ya. 224 dikurang 2 berpangkat 4 itu adalah 16 dikali 10 berarti 160 dikurang 13 kali 2 itu 26 ditambah 6. Nah, yang sebelah bawah per 3 dikali 2 berpangkat 2, 2 berpangkat 2 itu 4 ya. 3 dikali 4, atau boleh langsung deh 4 dikali 3, itu 4 dikali 3 adalah 12. Kemudian 6 dikali 2 itu 12 dikurang 8. Nah, ini habis ya, 12 dengan 12. Min 26 ditambah 6 berarti 6 nya habis ya, berarti ini sisa min 20 ya. Min 20 dikurang 160 berarti min 180. Ini min 180. Berarti di atas 224 dikurang 180 berarti kita dapat ya 44 ya. Per min 8 per min 8. Ini masing-masing kita bagi dengan 4. Di sini kita dapat min 11 per 2. Nah, seperti itu. Jadi, gampang saja untuk fungsi rasional ataupun fungsi polinom. Adik-adik, kita ke satu contoh yang lain untuk penerapan teorema B ini. Jadi, untuk teorema B ini saya angkat 2 contoh kasus ya. Karena contoh kedua ini itu cukup menarik untuk kita bahas. Ya, jadi untuk menjawabnya saya tulis dulu kembali soalnya ya. Berarti limit x menuju 1, x berpangkat 3 ditambah 3x ditambah 7 per saya faktorkan yang penyebutnya. Di sini saya dapat x dikurang 1 dikali x dikurang 1 ya. Silahkan dicek adik-adik, x dikali x itu x kuadrat, kemudian x dikali min 1 adalah min x, kemudian min 1 dikali x itu min x, berarti min x ditambah min x sama dengan min 2x. Terakhir min 1 dikali min 1 itu positif 1 ya. Kemudian adik-adik, kalau misalnya 1 ini saya substitusi masuk baik ke pembilang maupun ke penyebutnya, nah, ini nilainya di 1 ditambah 3 ditambah 7 ya. Nah, berarti ini kan sama dengan 11 D. Sekarang bagian bawahnya x dikurang 1 saya tulis seperti ini saja ya. Perhatikan adik-adik, kalau nilai 1 ini saya substitusi masuk ke sini, ya, saya akan dapat nilai 0 di sini 0. Nah, di sini juga 0. Sekarang suatu bilangan yang dibagi dengan 0
kalau berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu pada materi fungsi, itu kita anggap fungsinya tidak terdefinisi, ya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai limit, limit adalah pendekatan, ya. Nah, berarti bukan 0 persis di sini yang kita dapat. Karena di sini bukan 1 persis, x-nya itu bukan 1 persis, tetapi mendekati 1. Nah, berarti kita akan menghasilkan nilai di bawah sini yang mendekati 0. Bisa saja ditulis 0,0001. Yang jelas bukan 0. Nah, bilangan apapun yang kalau dibagi dengan bilangan positif yang sangat kecil seperti ini, kita pasti akan mendapatkan bilangan yang sangat besar. Boleh dicek di alat hitungnya, kita akan mendapatkan bilangan yang sangat besar. Sehingga kalau kita dapat bentuk seperti ini, yang kalau kita substitusi masuk nilai pendekatannya ke penyebutnya dan menghasilkan nilai yang mendekati 0, kita anggap dia tak hingga atau bilangan yang sangat besar. Jadi kita ke bagian berikutnya, kita masuk ke teorema C, yaitu teorema apit. Nah, seperti ini teoremanya. Andaikan f, g, dan h adalah fungsi-fungsi yang memenuhi, ya, fx itu lebih kecil dari gx dan lebih kecil sama dengan, ya, dari gx, dan gx itu lebih kecil sama dengan hx untuk semua x yang dekat dengan c kecuali mungkin di c. Ya, untuk x menuju c maksudnya di sini, ya. Jika limit fx di mana x itu menuju c itu sama dengan limit hx di mana x itu menuju c yang sama dengan suatu nilai, anggap nilainya adalah L, maka limit gx, ya, ingat ya bahwa gx itu terletak di tengah-tengah interval fx sampai hx, ya. Maka kita akan anggap limit gx di mana x itu menuju c juga sama dengan nilai tersebut, atau dalam hal ini adalah L. Adik-adik, kita ke contoh untuk penerapan teorema C ini. Ya, di sini ada soalnya. Anggap bahwa kita telah membuktikan 1 dikurang x kuadrat per 6 itu lebih kecil sama dengan sin x per x yang lebih kecil atau sama dengan 1 untuk semua x yang dekat tetapi berlainan dengan 0. Jadi maksudnya di sini x menuju 0, ya. Apa yang dapat kita simpulkan dari ini? Nah, sekarang kita akan menggunakan teorema apit, ya. Oleh karena itu kita harus mencari terlebih dahulu, ini kan sudah merupakan suatu ketentuannya, ya. Ya, ada interval yang seperti ini. Nah, supaya teorema apit itu dapat kita gunakan, berarti kita akan mencari limit untuk ujung-ujung kiri maupun ujung kanannya, ya. Nah, sekarang saya mencari limit dulu untuk limit x menuju 0, ya. Limit x menuju 0, 1 dikurang x kuadrat per 6. Sekarang substitusi masuk 0 ke fungsinya. Kita dapat, ya, 1 dikurang, ini kita ganti dengan 0. 0 per 6 itu 0, ya. Berarti ini sama dengan 1. 1 dikurang 0, ya, 1. Sekarang kita akan mencari limit untuk ruas kanannya. Ini ruas kanannya, berarti ingat tadi untuk sifat limit, ya. Kalau misalnya ada limit konstanta, limit 1 di mana x itu menuju 0, berarti nilainya itu, ya, konstanta itu sendiri. Sekarang kita dapat nilai baik di ruas kirinya maupun di ruas kanannya itu sama-sama nilainya 1, ya. Kita dapat limit di masing-masing ruasnya itu adalah 1. Maka kalau berdasarkan teorema apit tadi, limit sin x per x juga adalah 1. Nah, saya tulis di sini, berdasarkan teorema apit, berdasarkan
teorema C, yaitu teorema Abed dalam hal ini. Nah, maka disimpulkan bahwa limit x menuju 0 sin x per x itu sama dengan 1.